Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio. Halo. Hai. Hai. Bonjour. Bonjour. Salut. Atus. Coucou. Ça va? Bienvenue mes amis À notre radio. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Balik Oke. lagi di siaran kita. Apa nih? Apa nih kalau bukan HTS? TS. HTS, here's the The thing. things. He talks about boy things. And she talk about girls thing. Oke, long time no teman. see ya. Iya, long time banget. Long time. C'était Oke. très longtemps. Très longtemps. Ah. Comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, je suis ça va bien, Ça va bien lala. Bien lala, oke. Comment mes amis, gimana kabarnya teman-teman? Iya. Prancis banget ya opening kita ya kan? Iya, kan kita Prancis. Prancis, loh. Prancis Prancis pride. di hati. Gimana teman-teman kabarnya? Iya, apakah merindukan kita? Wih, semoga baik-baik saja. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, karena sedang masa-masanya liburan ya. Iya, Wih, betul. ada yang mudik, ada yang tidak mudik. Gitu. Ada yang ngapain tuh kalau nggak mudik? Iya, gimana ya? Ya, Himpunan. himpunan. Sudah pasti. Ada yang SP. Nah, ada yang SP juga betul Nah, sekali. Bro kan SP ya? SP, aku ngambil SP. Saya sih liburan ya. Wih, liburan. Mudik Ra, ke Palembang Ra. Of course. Wih, Setelah 1 tahun tidak pulang, Oh, gitu, akhirnya setahun? saya pulang. Iya. Damn, Kan kok lebaran kemarin Idul Fitri nggak di rumah nggak di rumah, kenapa tuh? karena magang. Oh, magang. Magang bro, Magang. tempatnya nggak boleh libur. Sangat dewasa sekali ya. Ternyata itu ya struggle orang dewasa. Baru tahu. Kerasakah dunia kerja kayak gimana di magang itu? Wah, kerasa banget sih, gila. Nah, apa yang kamu rasakan gitu? Banyak sih. Udah berapa kali nangis di hotel? Wow, satu minggu pertama itu Ain nangis. Oh, nangis. Nangis bareng malahan. Oh iya. Iya, tapi kita punya sama teman-teman ya, sama teman-teman yang magang. Jadi kayak kok kita nyerah sih. Oke. Kan kita yang mutusin dari awal, masa hal kayak gini bisa bikin kita nyerah. Wis. Kalau sekarang kita nyerah, gimana nanti pas kita kerja? Oke. Kan kita nggak bisa pilih ya lingkungan kerja kita. Itu. Iya, Jadi oke, kita oke. Ada pendewasaannya di situ. Wow. Memahami. pendewasaan. Iya. Pendewasaan. Iya. Emang itu masuk pendewasaan ya? Iya, maksudnya kan ada transisi di mana kita yang memang ada apa-apa mah TFS. Yes. Iya. Harus ngerasain di mana nyari uang tuh kayak gini ya. Iya betul, gitu. itu sih. Jadi kayak kita ngerasain ternyata orang tua tuh sulit guys Betul nyari uang sekali. gitu, capek. Pergi pagi Betul. pulang sore tuh capek. Betul, ada yang pulang malam harus lembur. Betul, ternyata secapek itu. Terus di rumah ngasuh kalian, ketemu kalian gitu. Terus ngeluh. Oh, Uang jajan saya mana? capek. Dasar beban keluarga. Ups. Ngomong sama diri sendiri ya itu. Ya, kan udah dewasa. 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 Emang Seperti- dewasa tuh gimana sih? Nggak tahu gitu. Kita mau bahas apa? Mau bahas dewasa aja. Mau bahas dewasa aja nih. Setuju nggak? Wih, Mau bahas dewasa? Ya udah, kita bahas Yaudah. ini deh pendewasaan. Wis. Pendewasaan. Apa tuh Kamu pendewasaan? sendiri- Kok nanya aku? Kamu sendiri gimana nih? Misalkan dari sudut pandang cewek gitu. Pendewasaan. Lebih kebingung ya? Dewasa itu seperti apa? Oke, kamu ngerasa bingung gitu ya dewasa. Bingung, tolak ukur dewasa tuh apa sih? Umur katanya bukan umur. Oke, Pola betul. pikir, tapi Bisa. pola pikir yang seperti apa? Oke, hey. Tuh, Masih bingung berarti ya. masih bingung. Kayak dia aku sendiri simpel sih. Apa? Pendewasa.
Jika cowok sudah nongkrong malam-malam di teras, Itu dewasa. itu sudah merasa dewasa. Anjir. Cewek dewasa kalau apa? Kalau udah bisa beli make up sendiri, dewasa enggak sih? Oh gitu. Kalau udah bisa cari uang sendiri, Oke. dewasa. Masa dewasa ya. Iya, apa sih Ya. bare minimum orang dewasa? Bare Atau minimum standar orang dewasa itu Standar apa sih? dewasa mungkin kita bahas aja ya langsung gitu. Yang pertama mungkin adalah pola pikir, dimana banyak sekali apa ya, kita ngerasa nggak sih, relate tidak sih kalau ngerasa apa yang kita impikan, apa yang kita ingin capai itu ngerasa ini mustahil ya, ternyata sulit ya gitu. Kayak ada apa ya, ada realita. Intinya kita sudah sadar gak sih sama realita, harus dipaksa dan mau tidak mau harus sadar dengan realita yang terjadi gitu. Itu standarnya, pola pikir yang Sebenarnya seperti itu. sebenarnya ini juga aku mau nanya deh, apa arti hidup buat kamu? Yes. Deep banget ya. Deep banget. Apa ya arti hidup? Arti hidup itu bagi saya adalah game, Game, kenapa game? tantangan. Tantangan, oke. Karena setiap kita selesai satu quest gitu, kita dapat quest baru. Oke. Misalkan kita mulai dari level yang paling rendah. Nanti level 1 oke, kita aman nih, udah berhasil. Lanjut lagi ke level 2 sampai level-level seterusnya. Gak pernah berhenti, selalu ada level baru lagi, dan itu semakin meningkat tingkat kesulitannya. Makanya I merasa hidup itu adalah game. Tantangan gitu ya, Game tantangan. Oke. Nah, berarti sudah ada dong, sudah mengerti dong pola-pola itu. Iya, Ketika adanya tantangan, betul. ya itu Anda merasa dewasa. Oh, itu saya sudah dewasa ya? Wow, saya kira dewasa itu ketika saldo Anda udah 2 digit. Itu dewasa, udah bisa beliin orang tua. Oke, emang Bisa beliin orang tua sesuatu, dewasa. bisa. Oke, kita kerujutkan, mungkin ada dewasa yang secara fisiologis, secara fisik gitu kan, secara umur lah gitu. Secara umur mungkin berapa sih dewasa itu ya? Pasti 18 atau enggak 20 gitu kan, around segitu gitu. Kenapa? Karena dianggap sudah matang gitu ya. Sudah bisa menentukan atau sudah punya pola pikir yang apa ya, yang matang untuk melihat dunia gitu kan. Nah, tapi ada juga yang memang dewasa secara mental mungkin ya. Kenapa ya? Bisa banyak faktornya. Mungkin ada anak-anak yang memang masih remaja, tapi pola pikirnya sudah, misalkan aku punya adik, aku harus membiayainya karena orang tua saya sakit, ya itu juga sudah bisa dibilang kedewasaan. Kenapa? Karena ada pola pikir itu. Karena kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor. Misalkan ada remaja yang kayak gitu ya karena lingkungan. Itu dia mungkin apa ya yang bisa kita sebut pendewasaan. Adanya transisi dari masa remaja gitu ya mungkin ya. Betul, berarti Kalau apa? Kalau misalkan mungkin aku ingat dari pelajaran psikologi pendidikan, psikopen. Psikopen. Waktu itu dosennya nanya, aku masih ingat dosennya Bunda Ipa. Apa kabar Bunda Ipa? Sehat? Bunda Ipa. Love you Bunda Ipa. Aku ingat materinya. Apa sih bedanya tumbuh dan berkembang? Nah, iya. apa ayo bedanya? Kalau tumbuh itu fisik kita selalu tumbuh, pastinya kan. Oke. Kalau berkembang gitu. Iya. Oke. Ya. Itu dia, aku ingat banget Bunda Ipa ngejelasin apa sih bedanya tumbuh dan berkembang. Nah, kenapa setiap pola pendewasaan itu kita bisa sebut berkembang? Karena adanya value yang bertambah gitu. Mungkin gimana ya menganalogikannya? Kalau tumbuh itu kan rata-rata ke atas ya, dibayangkannya ke atas. Betul, tumbuh nah, ke jika atas. berkembang itu lebih ke bisa jadi itu di sekitarnya, around sekitarnya, ataupun di dalam itu sendiri. Jadi apa? Adanya value yang berkembang. Intinya itu, entah itu kalau di manusia adalah pola pikir kah, ataupun kematangan emosionalnya. Nah, Itu bedanya tumbuh dan berkembang. berkembang gitu. Kuncinya adalah value yang bertambah. Nah, itu dia yang memang ada di remaja atau transisi remaja ke dewasa. Oh iya, pertumbuhan jadi ingat lagi.
Pertumbuhan itu bisa dihitung secara kualitatif, Oke, dan kuantitatif. Oke. Nah, kualitatif. Kualitatif. Wah. Pokoknya pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan itu nggak bisa diukur. Nah, I Kalau see. nggak salah kayak gitu. Ya, betul. Kalau nggak salah kayak Ya kalau nggak salah kayak gitu ya, Kalau nggak salah kayak gitu ya. karena itu dia adanya value yang berkembang atau apa ya, inside no self apa ya, dalam dirinya yang berkembang, dan yaitu dia mempengaruhi ke pendewasaan gitu. Macam Ngerti itu. nggak soal pendewasaan udah? Dapat Ya, sih. memang- Sudah dapat gambarannya. Sudah dapat gambarannya, oke. Dan memang apa ya, setiap orang mungkin punya apa ya, point of view yang berbeda-beda gitu. Tentang Tapi- dewasa. Tentang dewasa, tentang kedewasaan. Tapi ya cowok mah simpel aja. Nongkrong jam 3 pagi. yang nggak jam 3 pagi Oh, juga. Misalkan pulang kuliah nih, Heeh. ataupun lagi di rumah tiba-tiba pengen di teras, Hmm. pengen ngopi sendirian, diem aja, udah diem gitu. Itu wah udah masuk fase pendewasaan cowok itu. Fase pendewasaan cewek apa ya, guys? Bingung apa fase pendewasaan cewek? Ya biasanya Nanti- kamu ngapain itu? Biasanya cewek-cewek dewasa tuh ngapain ya? Ya kamu sendiri ngapain itu? Oh, saya udah dewasa ya? Bentar, saya harus ingat-ingat lagi sama teman-teman dewasa saya ngapain. Kebanyakan kita bisa keluar bareng Keluar bareng. tanpa izin. Maksudnya kita udah bisa menentukan hidup kita sendiri Nah, tanpa oke. pengaruh dari orang lain, dari Oke. orang tua. Itu kita udah dewasa. Wanita-wanita dewasa. Terus apa ya? Bayarin cowok? Oh, enggak. Enggak oke, ya. oke. Maksudnya kita udah bisa membiayai orang Membiayai lain. orang lain. Bisa orang tua. Oke. Bisa adik oke. cowok maksudnya. Harus banget ya, ngeri banget ya. Apa ya? Nantilah Ai tanyain sama teman-teman Ai. Oh gitu. Apa dewasa menurut mereka? Dewasa Atau mungkin cewek-cewek yang dengerin apa dewasa menurut kalian? Oke, betul, boleh komen gitu ya. Komen di bawah. Di bawah ataupun di ruang komunitas Radio UPI gitu, buat teman-teman yang misalkan pengen titip-titip salam, mau manifest, Boleh. ataupun mau curhat, atau mau tahu program-program kita, boleh langsung cari saja Ruang komunitas Radio UPI di di WhatsApp. WhatsApp dan di Instagram Radio UPI. Gitu Oke, banget. sing gitu banget. Aduh, bapak-bapak voice over ini. Gitu lah. Misalkan kenapa sih, kan ada yang nanya, kenapa sih cowok suka sendiri gitu? Ya gak apa-apa. Introvert. Bukan. Wibu. Sebenarnya kamu ibu sih. Lah, wibu, Diskreditasi. wibu suka menyendiri. Oh, aku tidak. Berarti tergantung wibu. Tergantung. Nah, Wibu juga punya jenisnya. punya jadi nanti kita bahas. Ke wibu lagi. Wibu lagi, kemarin wibu. Kemarin wibu, Kepo sekarang banget. wibu. Kamu pengen jadi wibu ya? Ya kan kita penasaran sama Oke, wibu. apakah kita harus mengundang seseorang? Ini dia wibu. Nggak usah. Oke, gitu. Ada mungkin kenapa cowok, ya kadang cowok tuh bener-bener pengen apa ya, Ra? Pengen ya udah diem aja gitu. Kadang pengen diem, ngahulang, bahasa Sundanya apa ya? Melamun gitu. Oh, melamun. Melamun. Bareng-bareng sendiri. Oh, sendiri. Ngelamun sendiri, nggak ngapa-ngapain, bener-bener ngelamun. Apa ya? Ya bener-bener menikmati itulah gitu. Terutama Itu- malam. Malam itu udah fase dewasa tuh. Biasanya terjadi saat dewasa gitu. Kalau masih belum dewasa emang ngapain? Biasanya main Warnet gitu. warnet, enggak. Maksudnya apa ya? Mungkin ini juga relate di aku, kenapa mungkin bapak aku dulu sering banget pulang kerja, ataupun sekarang itu pulang kerja kayak diem di luar gitu kan. Diem di luar, ataupun sebelum tidur tuh kadang diem di luar. Ya udah gitu aja. Karena dia sudah dewasa. Udah dewasa, dan aku ngerti itu lagi ngapain. Berarti gitu. sekarang kamu udah ngerasain. Sudah ngerasain, dan oh iya juga kadang nongkrong gimana ya, iya ada gimana tuh. Gitu ya guys, ataupun mungkin teman-teman di kosan yang tiba-tiba jalan aja ke warteg gitu, diem gitu. Diam sendirian, gak kesepian.
Ya karena pengen menyendiri. Eh, Tapi cewek merasa nggak sih atau pengen menyendiri itu atau gimana? cewek menyendiri, kayaknya cewek juga punya waktu untuk me time. Me time, Me okay. time, kadang kita ke bioskop sendiri. Cewek kalau me time, gak tahu ya ini semua cewek atau enggak ya. Oke. Tapi biasanya kita make up. Okay. Kita make up, kita nggak kemana-mana, cuman di kosan doang. Make up, cakep, bikin video, foto, I see. udah selesai. Itu bentuk Oke. bentuk apa ya, pelarian kita. Pelarian. Kalau kalian mungkin melamun, kita make up Make up, skincarean gitu ya. atau enggak shopping. Shopping, oke. Shopping, sumpah itu membantu sekali. Walaupun habis itu kita jadi stres lagi. Impulsive behavior sekali. Iya, karena kayak wow duitnya Oke. sudah berkurang banyak gitu. Right. Tapi biasanya kalau cewek tuh belanja habis berapa sih? Mahasiswa ya. Mahasiswa Dan beli apa aja gitu. beli barang-barang lucu. Apa? Contohnya gantungan kunci Gantungan lucu. kunci, Lihat, oke. saya punya nih. Oke, langsung ditunjukin ya. Iya dong. Oke. Ini bentuk cinta diri sendiri. Oke. Gantungan-gantungan kayak gini. Itu beli berapa? 10.000. Oke. Tuh gantungan-gantungan kayak gini sebenarnya hal-hal yang tidak penting tapi lucu. Oke. Terus beli make up, Hmm, tergantung merek make up merek. berapa. Tapi biasanya 500.000 tuh udah wow banget. 500. Oke, itu sebulan kah 500.000? Iya. Iya, bro. Sebulan nggak ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah kalau lu irit-irit. 3 bulan bisa full face. Maksudnya, Full face? maksudnya Belum yang lain. belum. Damn, Muka doang. bro. Damn. Cushion, alis, maskara, Oke. terus eyeliner, lipstick. Lipstick kan kita punya banyak ya. Tuh, warna lipstick juga bisa mempengaruhi mood kita. Oh tau. gitu, Iya. ngaruh. Ngaruh dong. Oke, kamu sendiri punya berapa warna lipstick? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dipakai tiap hari. Enggak. Oh, enggak. Kadang minggu ini I lagi suka warna yang nude, besoknya Oke. lebih suka yang red. Beda-beda Minggunya ya? beda-beda, tergantung mood. Tergantung mood. Itu baru lipstick. Iya, kayaknya bentuk dewasa cewek tuh udah bisa beli make up sendiri. Oke. Yuk jalan-jalan ke mall, ayo beli make up gitu. Beli make up. Udah kayak tete-tete cantik. Oke. Tuh, I baru inget tete-tete cantik yang biasanya kayak anggun, make upan, kemana-mana make up. Itu ciri cewek udah dewasa gitu. Gitu. Iya. Independent woman gitu ya. Ya, Oke. itu juga bisa independent woman. Ya, I suka bilang sama teman-teman kayak, wah ternyata tete-tete cantik dan harum itu sekarang kita ya gitu. Yes. Apalagi kalau dibilangin sama anak-anak bocil-bocil kecil gitu kayak, ih tetenya cakep. Eish. Itu kita udah merasa, Merasa, bangga eish. banget gitu. Ada yang hargain lah seenggaknya gitu ya. Apalagi kalau misalkan dipuji ibu-ibu. Oke. Kalian tahu nggak sih kalau kita tuh lebih suka dipuji ibu-ibu daripada dipuji cowok? Kenapa tuh? Karena kalau dipuji cowok tuh ya apa ya udah biasa gitu. Udah biasa. Oh, udah biasa, Udah biasa, guys. maksudnya kayak ya cowok kan emang biasanya suka berkata manis ya. Oke. Ada maksud dan tujuan mereka berkata manis. Tapi kalau ibu-ibu tuh kayak wow kita udah di standar ibu-ibu pun Standar ibu-ibu. guys. kita dibilang cantik, Oke. apalagi kita dipuji cantik sama cewek cantik. Itu gak kan harus Ultimate tahu. gitu ya. Iya. Oke. Dipuji cantik sama cewek cantik tuh kayak ada kebanggaan sendiri gitu dibandingkan sama cowok cakep. Oke, tapi aku mau nanya. Kamu lebih apa ya? Memilih untuk dipuji atas apa yang kamu hasilkan? Maksudnya dari usaha kamu atau Penampilan ya, bolehlah kayak gitu. atau apa? Ya, dari penampilan deh atau gimana? Penampilan. Lebih suka misalkan kamu udah ngerjain suatu proyek terus kamu dipuji akan proyek itu, atau misalkan kamu dipuji atas emang yang kamu udah terlahir kayak gitu. Udah terlahir kayak gitu. Hah, Lebih ke usaha sendiri sih. usaha sendiri kenapa? Iya, kalau penampilan ya pasti bentar lagi juga berubah kan. Oke. Kayak
gak lengket gitu. Sedangkan kalau usaha sendiri tuh kayak jadi kerja keras lu tuh nggak sia-sia. Iya sih. Ada yang memvalidasi, ada yang memuji. Itu kan bikin kita tambah semangat ya. Kalau misalkan cuma dipuji, ih kamu cantik banget, kita kan bisa kayak nih orang cuma modus kah? Oke. Atau cuman bersikap sopan santun kah gitu. Oh, keren. Tapi dua-duanya oke sih, dua-duanya bikin seneng. Oke. Ya, kenapa kita harus milih? Sorry guys, ini langsung dua-duanya gitu. Kenapa harus milih kan? Kenapa kita harus milih? Emang perempuan itu harus memilih? Kalau kita bisa dua-duanya, Oke. kenapa harus salah satu? Apalagi nih, Apa? sejak kapan merasa dewasa? Kan tadi Kan tadi udah ya, kita udah bahas itu. Ya, pokoknya dewasa, setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang sekarang belum dewasa, ada yang dewasanya pas udah kecil. Pas udah kecil, pas masih kecil, pas masih kecil, itu dipaksa dewasa nggak itu? Dipaksa, bisa dibilang. Iya. Tapi ada yang mungkin mandiri ya karena banyak hal kayak misalkan baca buku. Salah satu juga apa ya, teman-teman aku waktu SMP yang memang udah punya pola pemikiran dewasa itu karena baca buku. Kayak misalkan di zaman SMP ku mungkin ada anak-anak yang masih senang-senang, aku suka Korea, aku suka Jepang gitu. Nah, ada segolongan anak yang memang sudah baca buku-buku yang memang kayak tentang politik lah, Wow. kayak tentang Ipolexus Budhamkam. Wow, kalau Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, intinya itulah ya. Udah mengarah ke situ gitu. Ataupun misalkan sudah melihat atau memahami buku filsafat. wow, Nah, biasanya pola pikirnya sudah udah lumayan tinggi banget. terbentuk di situ. Iya. Kayak gitu. Apa enggak buku self improvement? Betul sekali. Tapi nanti deh bahas self improvement. Yaudah. ya Ya udah. udah. Sejak kapan merasa dewasa? Berarti jawabannya dibalikin ke orangnya Dibalikin ke orangnya masing-masing. gitu. Sejak kapan kamu merasa kamu sudah dewasa? Sudah dewasa. Tanya aja arti nama dan tujuan hidupnya. Dalam itu 1 jam juga nggak selesai. Nah kita itu harus apa ya guys? Harus mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya bukan perlu ya. Coba kita tanyakan gitu. Kayak misalkan kenapa aku hidup? Iya. Wah, berfilsafat langsung di situ. Apa sih tujuan kita hidup? Nah itu kita boleh pertanyakan pada diri sendiri Iya. gitu. Karena apa ya? Ya di umur kita, aku kasih tahu kita harus lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Dibandingkan sama orang lain dulu. Sama orang lain. Karena jika kita ngobrol sama orang lain kita harus pujian. Betul gak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau aku ngerasanya gitu guys. Karena di lingkunganku entah ini pengaruh dari lingkungan juga atau emang aku yang seperti itu, karena aku lebih senang mempertanyakan itu. Kayak misalkan, oh iya ya. Kenapa gitu? Oh iya ya. Nggak tahu. Hal-hal yang sebenarnya general, umum, tapi kadang jawabannya tuh sulit dicari, Betul. ya kan? Dan hal itu kadang hal kecil gitu. Bisa dicari tapi jarang ditanyain aja. Jarang Kayak ditanyain. misalkan berapa jumlah tahi lalat di tubuh kamu. Ya Nggak kan? tahu. Itu apa ya, hal yang menarik Hal mungkin yang ya. menarik, iya. Betul sekali Iya. gitu. Jadi ya sejak kapan sih ngerasa dewasa ya? Tiap orang pasti beda-beda entah itu, dan kadang kita itu nggak sadar gitu. Tapi aku cuma pengen bilang kalau misalkan setiap hari setiap keputusan yang kita ambil itu adalah kita sekarang gitu. Kita adalah kumpulan keputusan kita di masa lalu. Saya tidak mungkin ada di sini kalau saya tidak ngambil bahasa Perancis. Betul. Saya tidak mungkin ada di sini kalau saya tidak ikut radio free. Saya tidak ada di sini kalau saya tidak kenal beliau. Nah, gitu kan. Oh, oke. Tuh guys, bahwa apa ya, ya kita adalah keputusan kita di masa lalu. Saat ini. Jadi ya silakan mulai saat ini mindfulness lah. Nah, kita bahas self improvement nih. Apa nih bahas mindfulness? Hey. Mindfulness. Jadi udah ke self improvement. udah tahu nih lagi. mindfulness apa nih, Ra? Apa? Nah, mindfulness itu adalah tentang kesadaran diri. Maksudnya tuh bukan, "Wih, sadar diri kamu." Bukan.
tapi kesadaran diri bukan kesadaran diri. Jadi kesadaran tentang diri sendiri, tentang hal-hal yang ada di diri sendiri, tentang apa yang kita lakukan. Misalkan aku sadar saat ini sedang siaran gitu. Halo semuanya. Ngerti gak sih, kamu kayak bingung gitu ya? Ay bingung kesadaran diri. Maksudnya adalah mindfulness itu kayak kesadaran aja. Kesadaran tentang misalkan apa yang kita lakukan, tentang apa yang ingin aku ucapkan. Aku sadar aku mau ngomong gini. Aku sadar sedang melakukan ini. Nah, rata-rata orang autopilot. Orang-orang zaman sekarang. Jadi ya udah ngalir aja. Ngalir aja gitu. Gua di mana sih? Gua Nah, ngapain gitu. sih gitu. Nah, ngerasa kan? Iya. Kadang misalkan main HP, scroll Apaan sih? 3 jam. Iya. Nah, Ngapain sih? Iya. ngapain gitu kan? Oke. Jadi lebih apa ya? Kita lebih punya kesadaran. Kita nih mau ngapain sih? Kayak misalkan aku lihat tangan nih, aku sadar nah. Tanganku ada 10. Nah, Aku lagi lihat tangan nih, sadar. itu hal sekecil itu pun harus kesadaran. Aku ingat tentang fokus seseorang. Ini aku dapat ilmu ini dari Prof Ilvi. Prof Ilvi itu dosen atau profesor di jurusan BKPK. Nah, jadi fokus seseorang atau orang zaman sekarang itu umurnya dikali 3. Misalkan umur kamu 20. Kali 3, Kali 60. 60. Nah, kita harus punya 60 menit buat diri kita setiap harinya, buat fokus. Fokus kayak Fokus apa? melakukan apapun Tapi untuk diri kita. untuk diri kita lah, karena kita yang melakukan. Misalkan baca gitu. Baca, Itu fokus. untuk diri kita. Kalau scroll TikTok? Nah, itu kita udah nggak fokus Oh, tapi kan untuk diri kita. karena beda. Untuk diri kita kan fokusnya itu beda. Ngerti tidak? Diri kita tuh berarti yang lebih ke bermanfaat. Bermanfaat. Misalkan gini deh, kenapa scroll TikTok itu kurang baik? Karena di situ ada lonjakan dopamin. Baru tahu nih gua. Oke, jadi dopamin itu adalah hormon yang mengatur kebahagiaan. Iya, betul. Gitu. Nah, biasanya hormon dopamin itu didapetinya agak sulit lah. Tapi agak sulit maksud aku tuh kayak misalkan olahraga. Jadi ada sesuatu yang dilakukan Iya. untuk menyeimbangkan, misalkan olahraga ya karena kita udah gerak banyak. Butuh waktu ya. Butuh bertahap gitu. Bertahap. Nah, sedangkan karena adanya sosmed, dopamin itu kebahagiaan itu bisa diambil dengan mudah gitu. Tiba-tiba lihat Tiba-tiba video nonton lucu, video lucu, ketawa. gitu, jadi seneng gitu. Tapi lonjakan naiknya dopamin secara tiba-tiba itu nggak baik. Oh. Gitu. Ternyata itu berdampak Berdampak juga, gitu. tanpa Nah, kita sadari ya. Iya betul. Jadi ngaruh ke fokus kita juga gitu. Kayak misalkan katanya fokus orang sekarang itu bisa dikalahkan dengan fokusnya ikan koi. Wow. Ikan. Ikan kita Jadi- kalah sama ikan. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut Prof Ilvi, yang dibilang Prof Ilvi, kalau misalkan fokus kita itu harus dikali 3 umur kita. Itu caranya. Itu caranya. Biar Jadi lu nggak tiba-tiba hilang fokus di betul tengah-tengah. sekali. Apalagi masa-masa muda, masa-masa umur-umur lagi lucunya kayak kita, itu umur yang bakal berdampak di masa depan, di masa tua gitu. Apalagi Kayak kita gitu. generasi apa sih? Emas. Ya, salah satu bukan ujung tombak juga sih, tapi yang akan melanjutkan tongkat gitu, tongkat. Pembangunan. Iya, betul sekali. 2045 ya. Iya, 2045. Generasi emas. Betul sekali gitu. Itu berarti tujuan pemerintah. Ya itu dia. Ya untuk mencapai itu ya pasti inner atau diri kita sendiri dulu yang harus didorong. Iya. Kayak Berarti kita gitu. harus punya tujuan kan. Nah itu dia. Tujuan you apa Ya. nih, Bo? Dalam nih. Nih, dalam Sebenarnya. nih. Ya kan? Tadi kan kita Is. udah ke merasa dewasa, udah. Betul. Terus berarti kita sekarang sebagai orang dewasa, Sebagai orang dewasa, kita kan pasti punya tujuan. tujuan, betul Gak mungkin sekali. dong orang dewasa nggak punya tujuan. Betul. Nah, Sebenarnya bagi saya mah sederhana ya untuk mencapai tujuan. Tujuan saya adalah apa yang sedang saya lakukan.
siaran. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Ini filosofis banget. Gini guys, aku jelasin ya. Kalau menurut aku sendiri, mungkin teman-teman punya point of view atau pemikirannya sendiri. Kalau kita bahas tentang tujuan, ya cobalah lihat langkah yang realistis gitu. Maksudnya gini, kamu pengen ke apa ya? Pengen beli ayam geprek gitu. Boleh. Pengen ayam geprek. Kamu lagi di kosan nih, kosan kamu di Gerlong Tengah. Ya. Ayam geprek di Gerlong Hilir. Ya. Oke. Pasti ada perjalanan dulu kan? Buka pintu kosan, buka gerbang kosan. Tahu kan ada titik-titik mana, maksudnya jalan yang dilalui. Tahu. Dan harus sadar kan, misalkan nggak tiba-tiba loh kok aku diledeng. Iya. Ngerti nggak sih? Iya ngerti. Ini Nah. lagi membayangkan nih. Oke, harus misalkan dari Gerlong Hilir, dari Gerlong Tengah mau ke Gerlong Hilir, Iya. jalannya kemana, mau beli ayam geprek. Nah ayam geprek itulah tujuannya gitu. Oke. Tahu, paham. Nah tahu berarti kan langkah-langkahnya harus kemana. Tahu. Nah begitu. Tapi, Maksudnya? tapi kan itu kan udah ada kayak udah pasti nih tujuan. Udah Ayam pasti, geprek. ayam geprek. Kalau you kan rancu. Oke, maksudnya Kayak nggak pasti gitu. Misalnya Ya, tujuan betul. mau jadi miliarder. oke. Udah pasti tahu perjalanannya tuh harus Terus gimana. Gimana? Coba Nah, sebutin. yang jelas lo harus kerja. Kerja apa? Kerjanya juga gue belum tahu. Nah aja. itu dia langkah realistis yang perlu Nah. diketahui. Oh begitu. Itu misalkan aku ingin jadi translator antar dunia. Nah, apa langkah yang harus aku lalui? Belajar, ujian sertifikasi, branding diri, cari langkah realistis itu. Oh realistis. Jadi Realistis. jangan cuman yang ngambang-ngambang Nah, aja. itu dia. Ngerti gak sih? Ngerti. Nah, Oh, itu ternyata maksudnya. seperti itu tujuannya. Oh, ternyata tujuan kamu seperti itu. begitu. Berarti tujuan hidup yang masih ngambang. Nah, coba tulis di journaling gitu. Tujuan hidup gua yang pertama, Ataupun misalkan sesimpel pengen dapat surga. Yang menarik, misalkan kamu mencari surganya. Sebenarnya orang itu terbagi dua, Ra. ya, Ada yang pengen masuk surga karena takut neraka. sama ada yang Ada yang pengen masuk surga karena pengen ke surga. Pengen nikmatnya surga, ya tapi tujuannya sama surga. surga. Caranya juga sama. Caranya sama. Tujuan ya walaupun niatnya Beda. latar belakangnya Latar beda. belakangnya beda. Nah, Oh, itu. gitu. Karena itu orang tuh apa ya? Beda-beda orang tuh ya kayak gitu. Hmm, Simpel itu. Ngerti gak sih? ngerti. Gimana obrolan cowok nih? Emang agak puyeng ya guys. Mereka tuh selalu pakai kiasan-kiasan yang bingung gitu. Itu kayak harus straight on the point gitu. Harus dikasih gambaran yang gua relate. Oke. Ini bahasannya sangat filosofis sekali. Kan tongkrongan Aing gak sefilosofis itu bro. So, biasa aja. Beda. Nah, oh gitu. Iya. Oke. Atau memang gua bukan orang yang filosofis aja. Mungkin kamu koleris kan tinker. Iya, makanya gak masuk ke otak gua. Gitu. Oke. Itu untuk goals ya. Kamu gimana? Apa? Ya tujuan kamu kayak goals kamu apakah yang tadi gitu? Goals I. Sebenarnya goals gua itu gua pernah kepikiran nanti pas gua mati yang datang siapa aja ya. Oke. Jadi goals gua tuh gua pengen nanti pas gua meninggal banyak orang yang ngelayat, banyak Oke. orang yang bukan bersedia mendoakan gua. Oke. Dan kalau kita mau sampai ke posisi itu pasti kita nggak mungkin jadi orang yang biasa-biasa aja kan. Oke. Nah, I see. itu tujuan hidup gua. Oke. Ada pertanyaan. Apa? Kan misalkan ingin dilayat dengan orang yang banyak, berarti kamu ini lebih ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang Ya, atau menjadi orang yang hanya terkenal. Nah, I pengen yang bermanfaat. oke. Ya, soalnya kalau lu cuman dateng doang, cuman untuk foto-foto doang, ngapain? Nah, itu dia. Gitu. Oke. Soalnya gue pernah nih, bunda gue punya atasan, dia pemilik perusahaan. Walaupun dia non muslim ya, tapi yang ngelayat, yang dateng itu seluruh bawahan dia
seluruh staff dia lah. Hmm. Dia punya cabang banyak kan, Oke. seluruh Indonesia. Itu rela datang demi ngehadirin pemakaman dia. Oke. Karena orangnya memang sebaik itu. Jadi mereka nggak datang cuman karena ya ini atasan I gitu. Pokoknya harus datang, enggak, tapi pas mereka datang mereka memang yang nangis kayak keluarga lu sendiri yang Oke, meninggal. I see. Jadi gue kayak dek gitu, kayak gue pengen nih jadi beliau Oke. ini gitu. Itu tujuan hidup yes. gue. Filosofis kan sekarang. Oke, masuk. Filosofis yang kayak gitu yang ada apa ya? Gue bisa ngebayangin. Oke, I see ya, begitulah. Tuh. Memang harus bawa perasaan dulu ya kalau. Oke. Ya, sudah berapa lama kita ngobrol nih? Wah, sudah setengah jam. Setengah jam, bro. Tapi sebelum ini kita ada bahasan lagi ya, pasti ada bahasan lagi Pasti. setelah ini. Tapi as always seperti biasa kita mau play dulu lagu. Lagu yang sangat asyik. Betul sekali, Lagu official. official kita. Betul sekali, hanya ada di Radio UPI. Iya dong. Oleh karena itu teman-teman stay tune aja di sini di Radio UPI. Selamat mendengarkan. Belum. Jadi buat teman-teman Belum. tadi aku mancing kamu buat nyebut bumper itu. Kamu mancing, gak Oke, daftar, Rai. gak daftar. Oke. Sebelum itu teman-teman yang mau request silahkan gitu kolom komen saja, ataupun yang mau curhat, yang mau sepil, yang mau MJB maaf join bareng Maaf join bareng. itu ya mau JB lah istilahnya, mau join silahkan. Join boleh, mau confess boleh. Betul sekali, mau manifest ria gitu, silakan di ruang komunitas Radio UPI di WhatsApp. Infonya ada di Instagram kita buat teman-teman semua. Ya, oleh karena itu ini dia lagu dari Haidaris dan juga Humas UPI. Selamat mendengarkan. Jeng jeng. Pagi ceria dengan semangat hati, Radio UPI selalu menemani. Dari kisah kampus hingga mimpi tinggi, semua ada di sini. Dengarkan lagi Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Saat hujan turun atau mentari naik, suaramu bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Dari musik asyik hingga informasi, semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI,
teman sejati waktu. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Oke, balik lagi dengan kita di HTS. Here's the things. He talks about boys things. And she talk about girls thing. Oke, tadi kita udah bahas sampai mana nih, Bro? Tadi kita sudah bahas pendewasaan. Kayaknya masih lanjut nih soal pendewasaan gitu. Oke, tadi dewasa udah. Terus tujuan gitu. Udah. Betul sekali, dan sekarang kita akan bahas mengenai cuan. Cuan orang dewasa ya. Iya, kan tadi Ai sempat singgung ya. Iya, kalau dewasa tuh ketika kita merasa udah bisa menghasilkan uang sendiri. Betul. Terus udah bisa membiayai orang lain. Itu udah orang dewasa banget. Oke, tapi yang terpenting itu merasakan gimana sih struggle-nya nyari uang gitu. Nah, itu baru dewasa. Itu Ai udah merasakan banget. Gara-gara kemarin magang. Ternyata sulit, guys. Oke, pasti ini ya, tentang uang itu pasti harus ada apa ya, mengatur uang itu. Nah, dari kamu sendiri ada nggak sih cewek tuh ngatur uangnya gimana, beli make upnya gimana, beli seblaknya gimana? Gimana ya? Tergantung ya, lu tipe orang yang gas-gasan aja apa bisa, nggak dulu deh, gue lagi berhemat nih. Tapi masalahnya gue tuh tipikal yang yuk nongkrong, gas. Yuk kita main ke sini, gas gitu. Kayak the blind leading the blind. Itu gue. Jadi kadang nabung, cuman kalau lagi suntuk kepake juga. Healing nih. Iya, healing, me time. Me time-nya tiap hari ya. Iya, kalau cowok bisa gitu nggak? Bisa bilang, nggak dulu deh, gue lagi hemat. Tergantung. Nah, maksudnya di lingkungan pertemanan cowok itu macam-macam. Kayak misalkan di lingkungan gua,
ya yang lingkungan cowok di Prancis aja mungkin ya, di circle ikan itu. Ya jadi istilahnya di circle cowok tuh memang orangnya macam-macam, tapi di situ gue ngerti kalau misalkan pengelolaan finansial orang-orang tuh beda-beda. Ada yang misalkan nongkrong tiap hari, ada juga yang misalkan aku harus kerja. Ada yang kayak gitu. Ayo nongkrong, tidak, aku sedang kasual, sedang kerja, tidak dulu gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada yang memang kela ya candi TF gitu. Ada juga. Ada. Nah, lu yang gimana? Kalau saya sebenarnya nongkrong tidak terlalu suka sebenarnya, karena tapi side quest nomor 1 maksudnya. Tetep aja bro. Enggak, maksudnya apa ya, bukan tidak mau, tapi emang nanti itu mah gitu. Karena di grup juga ayo ngops gitu kan. Tiap hari gitu kan. Ngops finansial ngops gitu kan. Walaupun finansialnya lagi kalau aku sendiri ada pengaturan sendiri. Kayak misalkan aku kan PPH pulang pergi Lembang UPI gitu. Jadi aku udah ngatur tiap bulannya pasti aku nge-spend 80 atau 100 ribu uang buat transportasi, entah itu misalkan buat tambal ban ataupun misalkan buat bensin. Jadi si uang itu aku simpen di bagasi motor. Karena apa? Karena biar tidak bahasa Sunda kacoceng gitu, nggak tiba-tiba kepake gitu. Jadi kayak udahlah lupa aja pernah nyimpen uang di situ. Bukan lupa, tapi emang harus disimpan di situ. Karena itu uang buat motor. Literally buat motor gitu. Bisa gitu ya. Bisa, harus karena biar biar enggak dar-der gitu pengeluaran aku gitu. Jadi biar termanage juga gitu. Terus ada juga yang misalkan 25% itu buat adalah, maksudnya aku ngebaginya itu buat kebutuhan inti, ada buat aktualisasi itu kayak pengen jajan lah buat healing gitu. Ngebaginya gitu. Ada juga misalkan buat nabung dan juga buat uang darurat. Kayak gitu. Ya, bahkan misalkan uang darurat sekecil 10.000 itu lumayan. Itu harus lumayan. Dan jangan dipakai, dan pasti penyimpanannya beda-beda. Itu penyimpanannya di mana? Biasanya ada yang di lemari. Di tempat-tempat yang Betul. beda ya maksudnya. Ada yang di buku. Ay kira tuh tempat beda tuh misalkan yang satu di Imani mana? Ada itu. Juga ada. Itu ada. Biasanya nge-spend tuh yang kebutuhan umum tuh misalkan makan kuota itu jadi Imani gitu. Imani. Nah, kalau misalkan yang darurat ataupun yang memang nabung itu pasti beda tempat. Karena aku lebih prefer nabung tidak digital. Karena suka kepake. Begitu. Kayak gitu. Di celengan gitu. Di celengan, betul sekali. Nah pasti income-nya harus ada. Iya. Gimana kalau misalkan kita mau nabung tapi nggak punya income? Nah itu dia. Sebenarnya aku lupa. Aku pernah nonton apa yang menarik bahwa misalkan dari buku Atomic Habit kalau nggak salah. Tahu. Dari buku Atomic Habit, aku lupa Atomic Habit atau Poor Dad Rich Dad ya. Jadi untuk mendapatkan kejayaan finansial, kamu harus nabung sekecil apapun dalam kondisi apapun. Misalkan kamu lagi bangkrut, tapi kamu tetap nabung, tetap nyiapin menyisakan uang untuk nabung. Itu pasti finansial kamu akan lebih bisa terkontrol lagi. Jadi jangan nunggu kamu harus punya uang lah, tapi ada waktu tertentu gitu loh. Misalkan tiap bulan mau kamu punya uang atau enggak, kamu harus nabung. Kayak gitu. Begitu. Gimana kalau misalkan kayak beneran lagi nggak punya lebih banget nih, seret banget. Betul. Nah, gimana? Kan nggak punya nih uangnya. Nggak punya, tapi pasti punya. Orang sekarang tuh pasti punya, Ra. Dari mana, sekecil bro? 500 perak, bro? Nah, oleh karena itu kerja. Orang dewasa harus kerja gitu. Jadi pendewasaan juga tergantung pada
tergantung pada kesadaran finansial. Dimulai dari sekarang, guys. Betul sekali. Coba misalkan ini hal yang kecil tapi cukup berpengaruh gitu. Misalkan kamu belanja nih awal bulan dan bulan depannya gitu. Ya. Di bulan pertama bulan kedua gitu. Di bulan pertama itu misalkan kamu belanja 5.000. Ya. Di bulan kedua 5.100 perak. Itu adalah hal yang perlu disadari, itu adalah hal yang berbeda. Itu adalah salah satu hal kecil yang sebenarnya berbeda gitu. Iya. Kesadaran itulah kesadaran finansial dan apa ya, yang memang harus tertanam gitu sebenarnya. Jadi pencatatan keuangan itu penting sedetail itu. Wow. Kayak Iya gitu. ya. Apalagi kita cewek suka ke gocek tuh. Kalau misalkan yang harganya 25.000 Betul, 9 gitu. Beli 2 25.000. Oke. Beli 1 17.500. Ya, sama aja isi, ya. Tuh. Nah, bukannya cewek tuh rata-rata biasanya lebih itu nggak sih, lebih apa ya, lebih kayak ke hal-hal finansial, ke apa ya, Iya. ke jajan-jajan kayak gitu nggak sih? Ra? Iya, harusnya kita tuh lebih ngatur ya. Mm. Kan kita bendahara, calon Bendahara. bendahara rumah. Itu juga bendahara kan cewek semua kan rata-rata. Iya, bendahara cewek semua. Mungkin kalau ngatur kayak gitu mah bisa. Oke. Cuman menahan godaannya Menahan itu loh. godaannya. Nggak tahu ya, atau AI aja atau memang kita semua merasakan. Tapi ya kadang lihat barang cakep dikit, nantilah nabungnya besok lah. Atau Oke. enggak nabungnya ditombok aja. Ditombok, oke. Ya, atau ai mau beli HP tapi ai mau nonton konser. Wis. Gimana ya? Udah nabung buat HP tapi tiba-tiba idol K-pop kesukaan lu konser. Tuh. Gimana? Nah, ini Semua dua-duanya prioritas, yang satunya Ya. suami, yang satunya kebutuhan. suami tapi tidak pasti. Gak apa-apa. Nah, ini apa ya, Ra, bisa nyambung sama yang namanya tanggung jawab. Wes. Masuk bantu. Wes, tanggung jawab, wes. Tanggung jawab apa nih, Bang? Maksudnya pendewasaan itu, ya kita harus sadar sama yang namanya tanggung jawab. Kayak misalkan tanggung jawab hal-hal kecil yang sebenarnya harus kita sadari adalah saat ini tanggung jawab saya apa ya. Nah, itu yang kadang kita lupa gitu. Misalkan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu apa saja. Dari hal-hal kecil Itu belajar kadang kita lupa. Gimana? Tridharma perguruan tinggi. Oh, Wow. hey. Teori sekali. Oke. Ya memang gitu, tapi implementasinya untuk diri kita sendiri itu adalah apa ya? Adanya bukan beban ya, keharusan tridharma perguruan tinggi itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang dicap dewasa. Sadar gak sih? Sadar. Iya, itu dia. Gue sadar banget pas gue magang kemarin. Oh gitu. Jadi kayak manajer gue bilang kayak gini, kan gue anak Prancis ya, magang di hotel. Gak relate banget tuh anak Relate. Prancis masuk ke hotel. Terus manajer gue bilang, kalian kan udah mahasiswa, level Oke. kalian tuh mahasiswa. Oke. Kalian tuh harus cepat tanggap, cepat belajar. Oke. Dikasih apa aja kalian tuh udah pasti beda sama anak Oke. SMK. Hmm. Karena yang PKL ada juga yang Oh, SMK PKL kan. ada. Jadi Jadi mereka tuh berekspektasi tinggi gitu. Oke. Jadi kita tuh I see, harus I see. dituntut setara staff. Oke. Tuh, Oke. tanggung jawabnya aja udah beda Udah kan. beda, oke. Ketika kita salah, kita ditanya, kenapa bisa salah? Kan udah diajarin, udah di training. Masa kalah sama anak SMA? Anjay. Tuh, gitu aja, Cok. Tanggung jawab kita udah beda. Udah beda, betul. Tuh. Jadi ya emang tanggung jawab tuh sangat penting sekali sih. Penting sekali responsibility. Tanggung jawab orang dewasa apa? Wow, ya itu dia. Ya itu dia. Sadar diri, Sadar diri kamu. tahu kalau dirinya tuh bukan tentang dirinya lagi. Betul. Dia juga harus bermanfaat bagi orang lain. Itu ya, dewasa emang Secapek itu kan? capek itu ya. Seawik-wik ini guys. Seawik-wok itu ternyata, wow. Karena ya itu dia. Pantes ada lagu takut tambah Takut dewasa. tahu, tapi kita tidak bisa play. Kamu mau nyanyi? Nanti pada apa terketuk pintu hatinya mendengar suara Ai. Siap.
setelah ini ada live session, Aura akan tampil di depan ya guys. Ditunggu. Nah, oke, aku mau cerita dulu. Jadi buat teman-teman pendengar radio UPI yang mungkin pengen ngisi musik itu bisa banget Bisa. di radio UPI. Jadi kita bisa live session. Jadi waktu siaran ini teman-teman misalkan pengen main musik itu bisa banget ada live sessionnya, terutama di Mission. Datang Force. Siapa tuh bang yang ada di Di Mission? Mission itu ada Anma dan juga Fikri. Di Wow. anak-anak FPSD. Biasalah Salah. berseni-seni ria. gitu. Menggejreng-gejreng. Jadi bisa ntar di acara-acara beliau gitu yang pengen tampil, yang pengen nambah portofolio. Boleh langsung Boleh banget aja. di Mission ataupun nanti di live session radio UPI gitu ya. Ditunggu. Betul Langsung sekali. saja meluncur ke Instagramnya. Betul lah, pantengin saja Kita ya. Radio UPI. Gitu. Oh, Kita udah Kai. berapa lama ngomong ini? Wah, sudah 1 jam. Wow, 55 menit. Harus dipertegas sekali ya. Wow. Itu. Tapi kayaknya nggak akan habis gitu ya kalau misalkan ngomongin pendewasaan gitu. Dimana ya namanya juga hidup ya. Ngobrolin hidup tuh seru tau. Wow. Apalagi Maukah? kalau sambil melihat langit. Oh iya, Guys. melihat langit, Melihat langit, menyiapkan cemilan cemilan. Tiba-tiba di hari kos. ini aku memandang langit yang Iya. Di kosan siapa gitu ya. betul. Nanti biasanya dimulai dengan TOD. TOD. Dimulai dari openingnya tuh udah pasti TOD, abis itu deep talk. Oh, itu cewek ya? Iya. Oh, beda ya. Oh, emang enggak ya? Oh, cowok tuh kadang beda loh. Oh ya? Mungkin gini ya, mungkin ini aku mungkin ya. Kadang aku di kosan si Dadang, kosan si Ardan Bintang, oke. Kan dia tuh ada apa ya? Ada jendela yang Iya. keluar gitu Oh, kan. tahu di balkonnya Di ya? balkonnya gitu. Kadang kita tuh lagi diam aja, lagi ngopi gitu. Heeh. Terus nanya gini. Maneh kalau misalkan terlahir kembali jadi pohon, mau jadi pohon pinus atau pohon cemara? Oh. Serandom pertanyaan itu aja gitu. Oh, bisa dari yang tiba-tibanya hening langsung ngomong gitu aja. Ya gitu. Nah, kalau kita mah harus ada sesinya Ah, dulu. beda berarti kita. Harus ini kita kayaknya enak deep talk nih. Nah, Mulai. pasti diawali dengan gibah kayak. Oh, jelas. Kita bukan gibah. Oh, Itu bukan. namanya kita mereview. Review Hidup. Review orang lain ngomong. Mereview hidup. Kan Hidup kita, orang lain. kita kan harus memberi kritik, saran dan evaluasi. Kan harus ke orangnya, kamu nggak singgah. Kan bisa secara tidak langsung. Apaan sih ini? Gak guys, kita tuh ya gitulah. No gibah, no party. Kita udah mengalur ngidur lagi Ngalor nih. ngidul gitu ya. Ya. Tapi ya gitulah cowok biar. Ya gitulah finansial dan gua bingung nih. Apa? Ini tolong jawab dulu. Apa? Tadi kan finansial dan tanggung jawab ya. Kalau misalkan cewek kerja tuh gimana sih bagi cowok? Ya, dari gua. Ya, Menurut gua ya nggak apa-apa. ya kan ada yang kayak cewek itu sudah kodratnya di rumah menjadi ibu rumah Kodrat. tangga gitu. Tapi kan ngapain gitu. Oke. Nah, sebelum ke situ kan pasti ada suatu apa ya? Hubungan atau pernikahan lah sebut saja. Dan di situ adanya apa ya? Pilihan atau tanggung jawab masing-masing gitu. Dan mungkin ini agak relate juga di keluarga saya. Yang satu kakak saya itu kerja dan istrinya kerja. Nah, akhirnya setelah apa ya? Suatu kejadian, bukan kejadian atau ya, suatu saat dia punya anak. Ya. Punya anak dan istrinya masih bekerja. Ya. Cuman itu tuh ada apa ya? Tanggung jawab bersama juga. Tanggung jawab bersama antar kedua pihak, antara istri dan suami gitu. Kalau misalkan si suami fine aja ya gak apa-apa, karena misalkan kemarin kakakku alhamdulillah jadi PNS gitu kan, dan alhamdulillah gajinya sudah udah lebih naik gitu ya. Dan ya udah nggak apa-apa kalau misalkan ceweknya fine aja kalau misalkan ninggalin pekerjaan, karena ada tanggung jawab yang lain, yaitu anak. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang aku, cewek wanita karir ingin berkarir juga ya nggak apa-apa aja gitu. Dan malahan bagus loh misalkan punya apa ya,
pemikiran untuk misalkan takutnya nanti aku harus masih kerja ya bagus, karena rasa takut itu kamu udah sadar sama apa yang akan terjadi di masa depan. Dan pasti kamu berkarir juga punya punya tujuan dong. Iya, betul. Dan yang nggak apa-apa aja kalau misalkan stigmanya gitu, misalkan si si cowok juga harus stigmanya cewek itu harus jadi rumah tangga gitu kan. Kan rumah tangga itu masalah berdua. Iya, bukan urusan satu berdua. orang ya. Betul sekali. Kenapa ya? Pertama misalkan ayah saya juga suka masak gitu. Iya. Ya sama aja, terus apa bedanya gitu. Iya Tapi sih. ada ya tanggung jawab yang beda juga. Misalkan ada tanggung jawab yang gak bisa dilakukan oleh seorang ibu, misalkan menyusui. Tapi ayah kan sudah pasti harus bekerja. Iya. Kayak gitu. Menjawab gak sih atau masih bingung? Menjawab. Gimana? Menjawab sih. Ya, tapi intinya balik lagi ke lu cari pasangan. Betul sekali, karena orangnya seperti apa. Dan karena masalah hubungan mah ya masalah kalian berdua, maksudnya ada hal yang memang harus kalian berdua yang menjalani itu, yang memahami satu sama lain itu gitu. Kalau misalkan kamu terperangkap dengan stigma, misalkan di daerah tuh kadang rada gini ya, tetangga gitu kan, Iya, tetangga. biasa. Tapi kan yang menjalani hidup itu adalah kamu yang punya pilihan. Nah gitu, mungkin aku sebagai cowok, gimana kalau misalkan aku punya istri yang berkarir, ya nggak apa-apa menurut aku mas, selagi kita masih punya tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab untuk ada tujuan. Misalkan tujuan aku belum mau punya anak, misalkan belum mau gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kalau dan juga ada alasan kenapa kita masih berkarir gitu, karena kan tiap orang beda-beda ya. Dan aku jujur orang yang tidak peduli dengan stigma orang. Maksudnya bukan ini ilmu stoik. Tiba-tiba stoik. Maksudnya Siapa tuh lagi tuh stoik itu adalah ilmu bukan ilmu ya. Ya paham filsafat lah, yaitu tentang stoa. Apa ya istilahnya, kamu tahu buku Mark Manson yang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat? Tahu? Nah, salah satu kutipan di buku tersebut adalah kamu boleh untuk tidak peduli, tapi pada hal yang memang tidak penting untukmu. Jadi kamu boleh acuh tak acuh, tapi pada sesuatu yang benar-benar gak penting. Dan menurut saya kadang omongan orang-orang yang kayak itu kan kurang penting gitu. Iya. Jadi ya udah nggak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Karena balik lagi, saya yang menjalani, saya yang tahu medan tempurnya seperti apa. Ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi aku tidak mau ambil pusing, walaupun ya memang ada orang-orang yang bilang sesuatu ke kita mungkin ada niatnya baik, tapi kita bakal tahu juga gitu apakah dengan cara yang baik juga atau cara yang tidak baik. Ini orang sudah mulai ngalor ngidul tidak sih? Kita udah segmen baru. Udah mau closing tadi. Iya, aduh. Tapi gimana, menjawab tidak ya? Menjawab. Jadi intinya ya itu balik lagi ke orang-orangnya. Orang. Pokoknya kalian cowok-cowok zaman sekarang, please Iya. lah. Jangan apa ya, masih apa tuh namanya, hierarki, bukan hierarki. Cowok apa sih yang patriarki itu. Saya sebagai perempuan itu sangat kesal sekali kalau ketemu lelaki patriarki. Ada trauma ya, Ra? Hah? Ada trauma kah? Kalau trauma tuh enggak, cuman kebetulan teman kos I pernah ada. Ada kayak cowok patriarki gitu. Dan gua tuh setiap ngedengar omongan dia sama temennya tuh gua kesel sendiri. Nah, isi. Iya gitu. Ya itulah. Oke. Berarti gini dari teman-teman yang misalkan untuk mencari diksi yang bingung gitu ya, yang bingungnya lebih baik tentang mencari pasangan, carilah yang punya sifat kepemimpinan. Akan beda sama yang patriarki. Spill gitu. Kenapa aku bilang gitu? Aku banyak bertemu orang.
Nantilah kita Nanti cerita lagi. kita cerita lagi. Tadi tentang kita ya pokoknya hari ini membahas kedewasaan. pendewasaan. Pendewasaan. Betul, nanti ada sesinya mungkin ya tentang hubungan-hubungan. Itu harus banget tuh. Oh, harus. Itu harus. Rai teman-teman Oke, gitu ya. cry teman-teman. Oke. Apa kita bawa dosen juga ya yang spesialis pernikahan gitu? Oh. Aku ada tahu loh. Ada. Boleh. Kita Kalau kan biasa kalau aja. bisa ya, kalau ada kesempatan yang ngajak beliau karena dosen ya gitu. Tapi Dosen. ataupun siapapun yang mungkin capable lah, aku akan cari tahu gitu ya. Atau mungkin ada yang nonton dan mau sharing. Betul sekali, ada anak Boleh. BK biasanya yang memang spesialis masalah hubungan nih teman saya. Boleh, langsung saja Okray begitu. menghubungi kita. Betul sekali. Udah 1 jam ya? Udah. Sepertinya bro sudah mulai kehausan. Oke gitu Ra, untuk Session kali ini yang ngebahas pendewasaan teman-teman ya. Pendewasaan, oke. Semoga ada baiknya buat teman-teman gitu ya. Ada ambil baiknya, jauhkan buruknya gitu Iya, ya. Gitu. Oke, Oke. terima kasih teman-teman yang Terima sudah kasih. mendengarkan. Sudah mendengarkan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sebelum itu kita Kita akan jargon. kita pakai bahasa Prancis soalnya. Oke, Au revoir à la radio UPI. later. Inspirasi. Oh, l'inspiration L'inspiration. de later Siliwangi. Bumi kan? Iya. Apa sih later kan? Ya bisa, tapi later itu bisa lebih ke tanah nggak sih? Oh iya, Ya udah pakai bumi aja lah. Mondial. Ada di otak tapi Ada, lupa. ada. Oke, ulang 1, 2, Ya, pakai 3. Indonesia aja lah. Ya. Ya. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Stay tune aja teman-teman di siaran selanjutnya, yaitu di HTS. Here's Here's the the thing. Things He talks about boys things. and she talk about girls things. Oke, bye-bye guys. Bye-bye. Ya, jaga kesehatan teman-teman, walaupun libur jangan tidur terus. Itu aja dari kita. Terima kasih. Au revoir. Dadah. Au revoir. Pagi ceria dengan semangat hati, Radio UPI selalu menemani. Dari kisah kampus hingga mimpi tinggi, semua ada di sini. Dengarkan lagi Radio UPI, inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Saat hujan turun atau mentari naik, suaramu bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI, inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Dari musik asyik hingga informasi, semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI, inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman
sejati waktu. Pagi ceria dengan semangat hati, radio UPI selalu menemani. Dari kisah kampus hingga mimpi tinggi, semua ada di sini. Dengarkan lagi radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Saat hujan turun